Kita mulai aja ya untuk proses bimbingan kerja prakteknya. Jadi kita ngelanjutin yang sudah 2 minggu lalu ya. Sudah 2 minggu lalu sudah kita laksanakan bimbingan pertama. Hari ini di bimbingan kedua sudah ada draft dari bab satunya yang sudah dikerjakan. Sudah, Pak. Siapa yang sudah nih? Yunus, Yunus. Coba boleh di-share. Baik, Pak. Baik. Tapi ini suara saya agak ribut ya, Pak. Soalnya saya lagi di kondangan di acara kakak saya. Oh, yang nggak apa-apa. Baik. Mohon maaf, Pak. Saya Hmm? nggak bisa share screen ya. Bisa share screen. Anu, Pak. Saya ini kan saya kan pakai Linux, jadi ini nggak bisa saya dapatkan di ya. Atau mungkin saya kirim ke Bapak dulu. Boleh? Kok nggak ada ya? Zoom Linux ada yang terbaru belum? Sudah terbaru sih, Pak. Tadi malam saya install Hmm, Winfon nggak mau. Kelihatan ya, Pak? ya, oke, udah kelihatan. Agak ke minimize aja sih. Nah, sip. Oke, langsung ke bab satunya aja. Latar belakang untuk tata letak ini belum saya perbaiki, Pak, karena mungkin Ya, kan ya. ini masih direvisi jadi nanti sekalian Iya, di akhir heeh. aja. Oke. Oke, udah bagus. Terus ke bawah. Hmm. Oke, terus next page. Sorry, atasnya dulu. Yang di paragraf terakhir untuk Oke, ini karena ada masalah yang diutarakan di paragraf yang di atas ya, yang yang tulisannya masalah utama terhadap ada kebutuhan akan manajemen server dan keterbatasan akses perangkat fisik ya, karena ada pertumbuhan infrastruktur yang cepat. Oke, terus di bawahnya, nah sip, next, waktu dan tempatnya 16 April sampai 17 Juni. 16 April, 17 Juni. Oke. Ini menyesuaikan yang harus, Pak, yang itu yang surat dari prodi. Mm-mm, mm. Oke, sip. Profilnya ada. Oke, profil nggak usah saya lihat dah. Kalau di struktur organisasi, posisi penempatannya, oke. Yang itu, yang poin selanjutnya. Habis profil kan ada posisi penempatan. Nah, itu ada struktur organisasinya nggak? Ini untuk struktur organisasinya
karena ini itu ya Pak, jadi kita tuh kayak nggak ada struktur organisasi Pak. Tapi Oh, jadi kayak semuanya di dalam situ udah ada pimpinan unit, kita staffnya sudah itu semua. ya udah, Tapi tinggal nanti, tinggal dijelasin gitu aja. tapi nanti Eh, kalau misalnya memang dibutuhkan saya minta lagi sama pimpinan unit. ya kalau ada boleh disertakan, kalau nggak ada ya cukup dijelaskan yang tadi Mas udah sampaikan aja. Oh baik. Mm. Terus next tujuan dan manfaat. Ini tujuan menjawab permasalahan yang di atas ya. Sebenarnya peningkatan kesehatan. Oke, memberikan proteksi. Masuk meningkatkan kesehatan teknologi kalau manfaatnya, kalau bisa dampak dari tujuan atau impactnya. Ini katanya. Nah, ini manfaatnya sudah dampak dari tujuan yang di atas belum? Manfaat yang dirasakan atau efek yang dirasakan dari tujuan. Sudah belum? Ini sih kira sih Pak. Cuma saya masih ngolah kata-katanya itu. Oke. Sampai tujuan sih udah oke nih. Tapi manfaatnya nanti coba tolong disesuaikan sedikit biar jadi manfaat dari tujuan kerja prakteknya ya. Baik Pak. Baik. Jadi manfaat dari tujuan A, manfaat dari tujuan B, manfaat dari tujuan C gitu aja ya. Baik. Oke, lanjut. Habis ya bab satunya selesai. Bab satu sampai sini aja Oh, kan Pak ya. udah oke. Tinggal kurangnya manfaatnya aja. Tinggal disesuaikan biar jadi manfaat dari tujuannya ya. Baik Pak. Oke. Jadi Nanti ini saya kenapa Mas Ines? enggak, saya tanya, ini sudah boleh stop share Pak. Boleh boleh stop share saja. Oke. Nanti saya open assignment biar teman-teman bisa submit progres dari bab satu di LMS ya. Sekali baik Pak. Oke, sip. Terima kasih Yuk, thank you, thank you, thank you. Pak. Sudah bagus bosnya Mas Yunus. Next, siapa lagi? Pak, nanya Ya, gimana, Pak? Gimana? untuk judul saya itu aman kan Pak ya? Maksudnya saya tuh ngerasa di judul saya ini menunjukkan dua hal gitu kayak di satu sektor manajemen sama di hypervisornya. Kan tadinya saya mau angkat hypervisor aja yang Mm-mm. kalau saya perhatikan lagi kok kayak menunjukkan dua ya, enggak apa-apa. Yang penting pembahasannya ada nanti di dalam pembahasan laporan kerja prakteknya ya. Oh, oke baik baik. Gitu aja. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, yang lain tadi Mas Yunus udah. Mas Rinaldi Ya Pak, sudah ada draft bab satunya? Alhamdulillah Pak sudah Pak. Ya, boleh di share screen. Saya tunggu Pak ya. Oke. Halo Pak, ini Pak. Ya, silakan di share screen aja dulu. Oke dah. Sudah kelihatan belum Pak? Sip dah. Perancangan dan implementasi Kapti Portal hotspot di Sekolah SMP Negeri 104 Jakarta. Oke, judulnya udah beres. Next. Mas Rinaldi ini itu yang nanti kerja sama siapa ya? Atau lanjutin? Kemarin Mas siapa saya lupa deh Pak. Oh ya, ya Hmm. yang mau numpang ke Mas Rinaldi itu siapa ya? Matius ya, kalau nggak salah. Iya Pak kayaknya Pak. Oh nggak ada Matius ya. Ya udah nanti dulu. Hmm. Oke, next langsung aja ke isi bab satunya. Kalau template tinggal disesuaikan dengan Hmm. panduan aja. Oke. Hotspotnya belum ada ya di SMP 104 ini? Oh spasinya sudah ada Pak, tapi kan gunakan portal Pak, belum Pak. Oh, jadi jangan dibilang belum menyediakan layanan hotspot. Hmm. Kalau Apa? sudah ada hotspot Hmm. untuk sivitas akademik di SMP Negeri 104, Hmm. tapi loginnya atau aksesnya masih konvensional yang pakai WPA atau PSK gitu ya. Nah, Hmm. jadi Mas Rinaldi ini mau coba implementasikan sistem Kapti Portal Hmm. untuk lebih apa ya?
Eh, biar lebih menarik penggunanya karena Captive Portal juga kan bisa kita isi dengan konten company profile dari instansinya. Terus juga bisa ada kayak pengumuman-pengumuman apa yang disertakan atau disematkan diinsert di Captive Portal itu. Itu contohnya seperti itu. Hmm. Terus eh oke, di Captive Portal sebenarnya user management juga sih nggak terlalu ada dampak apapun ya. Jadi Captive Portal tuh hanya ngerubah tampilan akses Hmm. untuk bisa terkoneksi ke jaringan, khususnya jaringan wireless di sebuah tempat itu aja untuk Captive Portal tuh. Oh. Kayak gitu. Nah, yang jadi bahan yang dikerjakan dalam kerja praktek ini, Mas Rinaldi ini, Hmm. Captive Portalnya di-develop sendiri. Boleh download, tapi disesuaikan dengan instansi di SMP Negeri 114 ini. Misalkan diganti logonya, terus ada kayak image atau company profile dari SMP Negeri 114 itu. Seperti itu. Hmm. Ya. Nah, kalau misalkan mau ada tambahan user manajemennya, jadi Hmm. kan selama ini biasanya usernya itu sudah didaftarkan di Mikrotiknya ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, kalau emang mau ada user bisa daftar, contoh di sini nih yang Mas Rinaldi Hmm. jabarkan, mau bisa akses koneksi setelah dengan lewat Captive Portal itu, user harus mendaftar. Apakah ada fitur untuk register atau daftar sebagai pengguna jaringan internetnya? Ini kan Capri Portal Pak. Ya, di Captive Portalnya disertakan fitur itu di Captive Hmm. Portalnya. Oh, oke. Itu hanya submit pendaftaran aja kan berarti ya? Iya Pak. Nggak langsung ke register di Mikrotiknya kan sebagai user di Mikrotiknya? Rencana mau diregistrasi ke Mikotiknya Pak. Langsung pada saat si user itu register atau Enggak, mendaftar. enggak kitanya yang di connect dari Kita yang usernya, usernya. adminnya yang akan masukin kan Iya benar Pak. dari data user yang daftar ya. Mm-mm. Oke, sip. Terus di bawahnya. Oke, nanti tinggal tulisannya dirapihin aja ya. Nanti saya akan coba untuk share di WhatsApp grup cara buat bikin latar belakang. Ntar saya Iya share dulu. Pak. Jadi latar belakang itu ya ada referensinya. Jadi itu juga Mm. buat buat Mas Yunus juga tadi tuh. Bentar dulu. Cara membuat latar belakang. Nah, di WhatsApp grup saya lampirkan cara membuat latar belakang ya. Itu bisa dipakai untuk skripsi atau tugas akhir, bisa juga untuk kerja praktek atau di mata kuliah MPTI itu bisa dipakai. Jadi latar belakang itu silakan teman-teman akses ya untuk cara membuatnya di WhatsApp grup, filenya ada. Jadi untuk membuat latar belakang itu ada poin-poin penting tuh. Kalau teman-teman di sini, yang poin nomor 2 itu nggak usah karena kan nomor 2 itu kalau ada studi literaturnya, sedangkan untuk kerja praktek nggak butuh studi literatur. Ya, jadi hanya ulas atau kebukakan tren atau data dari topik penelitian yang dilakukan, misalkan tren Captive Portal seperti apa, Mm. keadaan real kalau misalkan kita mau implementasi Captive Portal itu gimana, terus masalah utama yang jadi alasan atau mendasari kita lakuin penelitian dengan tema yang kita ambil, contohnya untuk kerja praktek, Mas Rinaldi mau implementasi Captive Portal, apakah memang ada masalah yang sehingga mau mengimplementasikan atau menyarankan untuk menerapkan Captive Portal. Terus kita jelasin juga teknik penyelesaian masalah yang jadi alasan kita melakukan penelitian di kerja praktek gitu ya. Misalkan metodenya gimana. Nah, kalau Mas Yunus kan berarti ngedevelop si halaman Captive Portal itu dengan metodologi apa? Misalkan di SDLC-nya ya, di SDLC bisa model waterfall, bisa model prototype atau agile gitu, atau Scrum dan lain-lainnya.
Terus yang terakhir tinggal hipotesa atau jawaban sementara dari masalah penelitian. Jadi hipotesa itu tujuan penelitian yang masih bentuknya narasi atau paragraf, belum dispesifikan di poin tujuan. Nah, kalau tadi contohnya seperti Mas Yunis udah oke, udah bagus, tapi yang kurang memang adalah eh, referensi-referensinya. Nah, ini sebentar saya gantian share screen dulu. Jadi Mas Rinaldi Baik, Pak. boleh stop share screen. Baik, Pak. Nah, contoh seperti ini. Ini cara membuat latar belakang atau pendahuluan di penelitian atau dimanapun ya. Ada referensi-referensi ini. Nah, referensi 1 sampai 3 ini real, terus yang 4 sampai 7 ini dummy untuk contoh aja. Nah, contohnya di sini, ini untuk penelitian di mana mau menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek atau rute terbaik dalam menentukan lokasi tempat pariwisata yang nanti akan direkomendasikan lewat sebuah aplikasi di mana si algoritma Dijkstranya itu diintegrasikan ke dalam aplikasi pencarian lokasi plus pemesanan tiket ke lokasi wisata tersebut ya. Contohnya itu yang ada di dalam contoh ini. Nah, cara membuat latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan. Cari tren ada atau data dari topik penelitian atau keadaan existing dari topik penelitian yang mau kita ambil. Nah, yang nomor 2 ini untuk KP nggak usah. Karena nggak butuh literatur review ya. Langsung aja nih kalau ada tren atau data atau topiknya, kita kemukakan masalah-masalah yang jadi alasan atau mendasari kita melakukan penelitian dengan tema yang kita ambil. Itu poin yang kedua. Terus udah ada masalah-masalahnya, kita jelaskan teknik penyelesaian masalahnya itu seperti apa, kayak metode penelitiannya, langkah-langkah penelitiannya atau algoritma yang kita pakai. Itu kita jelaskan di situ atau kita kebukakan buat menyelesaikan masalah hingga kita mendapatkan hipotesa, jawaban sementara dari masalah-masalah penelitian. Oke ya, ini nama lainnya adalah tujuan penelitian. Kalau di latar belakang masih bentuknya narasi atau paragraf. Nanti di poin tujuan penelitian dibuatkan per poin atau lebih detail dan lebih spesifik. Hipotesa penelitian bukan jawaban real atau implementasi dari jawaban atau penyelesaian masalah. Ya, kalau jawaban realnya, jawaban akhirnya setelah penelitian dilakukan dong. Yang itu di mana adanya di bab-bab akhir, seperti di hasil dan pembahasan atau pembahasan dan hasil sama di kesimpulan. Jadi kalau di latar belakang itu baru hipotesa, jawaban yang kita rencanakan, jawaban yang kita inginkan gitu ya dari penyelesaian masalah. Contoh dari tema penelitian atau judul penelitiannya mau implementasikan algoritma Dijkstra untuk rekomendasi atau mencari rute terpendek, rute terbaik dari dari lokasi tempat pariwisata berdasarkan lokasi existing usernya. Kayak misalkan usernya di Bogor, maka yang tempat lokasi pariwisata yang ditunjukkan adalah sekitar Bogor dengan jarak tertentu dan nanti akan direkomendasikan yang jaraknya terpendek. Contoh seperti itu. Nanti juga di sini dia diintegrasikan kalau misalkan sudah dapat nih rekomendasi tempat wisatanya dan dipilih, nanti akan di apa ya, ada aplikasi pemesanan tiketnya. Jadi sebenarnya algoritma Jixranya itu diimplementasikan di aplikasi pemesanan tiket untuk mencari rute lokasi tempat pariwisata berdasarkan lokasi existing penggunanya. Nah, contoh tren yang ada dalam latar belakangnya di judul penelitian tersebut, contohnya ini yang diambil. Misal bilang Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar dan lain-lain bla 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 bla. Yang ini di mana diambil atau mengambil data atau dari referensi di daftar pustaka di nomor 1 yang kita lihat nomor 1 ini kebetulan referensinya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf ya. Kalau misalkan kita akses ada nih datanya. Kalau akses di internet langsung kelihatan. Nah, dari sini datanya. Nah, seperti ini. Jadi bilang hal ini ada landasannya nih Indonesia punya potensi pariwisata yang besar. Terus emang ditunjukkan oleh pertumbuhan kemajuan pesatnya industri pariwisata. Terus pencapaian-pencapaian pariwisata Indonesia juga telah diakui dunia. Semuanya ada di sini nih, di sumber ini. Ini sumber dari web yang resmi dari web pemerintahan government.id ya, .go.id. Jadi sah dijadikan referensi. Terus ada lagi salah satu negara kepulauan Indonesia ini salah satu negara kepulauan yang besar nih.
Kayak misalkan contohnya aja Indonesia punya belasan ribu, sekitar 17.000 pulau dan lain-lain. Terus ini juga ngambil dari referensi di nomor 2, yang dimana nomor 2 ini adalah dari jurnal. Nah, kalau dari jurnal referensinya udah oke. Nah, nextnya kalau di sini menjelaskan poin-poin masalah penelitian terdahulu atau dari studi literatur yang sudah dilakukan. Nah, teman-teman di KP kan nggak butuh studi literatur, langsung aja masalah-masalah yang jadi alasan atau mendasari teman-teman melakukan penelitian di KP dengan judulnya apa, ya. Langsung dikemukakan aja itu jadi masalah penelitiannya. Setelah masalah yang dikemukakan, kita tinggal jelasin metode sama hipotesanya. Jadi metode itu langkah-langkah atau apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh di sini menerapkan algoritma Dijkstra, terus integrasikannya dalam sistem pembelian tiket pesawat, apa wisata, dan jadi hipotesanya seperti ini. Misalkan wisatawan bisa langsung beli tiket secara digital. Kalau misalkan dia sudah menentukan pilihan tempat pariwisatanya berdasarkan rekomendasi lokasi tempat pariwisatanya di dalam aplikasi tersebut. Nah, dan lain-lain ya. Nah, teman-teman juga nggak butuh nilai inovasi karena untuk kebutuhan KP tidak perlu nilai inovasi atau keterbaruan penelitian ya. Yang penting bisa mengimplementasikan keilmuannya aja. Nah, latar belakang itu tetap wajib punya referensi, nggak boleh enggak sama sekali. Dari setiap penelitian itu seperti itu. Kayak misalkan contoh, saya punya penelitian juga yang di mana itu harus tetap ada referensinya, nggak boleh sampai nggak ada referensinya. Nah, contoh seperti ini. Penggunaan teknologi Wi-Fi digunakan untuk mengirimkan data seperti data teks hingga video nih. Saya ini kebetulan judulnya ini analisa ancaman sniffing pada jaringan Wi-Fi. Nah, saya bikin latar belakangnya sesuai dengan tren penggunaan Wi-Fi, terus ada masalah apa di situ, dan ini tetap ada referensinya. Jangan sampai nggak ada referensinya. Itu satu. Terus ada lagi nih referensi-referensi yang lainnya. Jadi semuanya tetap ada referensinya, bukan polosan aja. Karena kan ada konsep, ada teori, atau ada statement-statement yang kita tuliskan di latar belakang. Itu kemungkinan kita ngambil dari referensi di manapun yang harus kita sertakan biar kita nggak dicap atau nggak dianggap plagiat ya. Ini untuk semuanya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Coba di-share ulang lagi, Mas Rinaldi. Kita lihat lagi. Mas Yunus nanti ditambahkan ada referensi-referensinya di latar belakangnya. Jangan sampai nggak ada. Oke, sampai penelitian ini bertujuan tuh yang di bawah. Nah, menggunakan sistem operasi HTML. Nah, HTML kan bukan ya, Bukan ya, Pak? bukan sistem operasi. Hmm. Jadi, membuat Captive Portal dengan eh, sebuah landing page Hmm. yang basisnya adalah HTML, mungkin HTML dan CSS atau templating ya, basicnya adalah HTML. Hmm. Itu nanti untuk jadi Captive Portalnya. Tuh, jadi HTML itu bukan sistem operasi. Hmm. Baik, Pak. Jadi tadi catatannya udah dua tuh, Mas Rinaldi. Yang pertama, Hmm. sudah punya hotspot. Ya, sudah Hmm. punya hotspot, tapi belum mengimplementasikan Captive Portal. Terus Ya. kenapa sih harus mengimplementasikan Captive Portal? Nah, ada masalah-masalah misalkan belum nggak menarik, terus dari segi keamanan juga kurang kalau tidak menerapkan Captive Portal, terus tidak adanya fitur untuk calon pengguna untuk bisa daftar sebagai pengguna atau request sebagai pengguna. Nah, itu dijelaskan. Itu yang pertama tadi catatannya. Terus yang kedua, Hmm. nanti Captive Portalnya di-develop atau dirancang ya membangun sebuah landing page untuk Captive Portal
berdasarkan atau berbasiskan HTML dan CSS gitu ya. Iya Jadi Pak. HTML itu bukan sistem operasi. Nah, dalam develop landing page-nya, nah Mas Inaldi jelaskan Hmm. metode apa yang digunakan. Ini kan sebuah landing page, bentuknya sebuah aplikasi berbasis web ya, sebuah Iya aplikasi Pak. berbasis web. Nah, dijelaskan langkah rekayasa perangkat lunaknya apa. Misalkan SDLC dengan model waterfall atau prototype atau apa. Itu dijelaskan di situ. Ya. Hmm. Di latar belakangnya ya Pak ya nanti Iya, dijelaskan. betul. Di latar Hmm. belakangnya dijelaskannya. Oke. Oke, next selanjutnya apa nih? Bawahnya. Waktu dan tempatnya oke. Kalau bisa dibuat seperti contohnya punya Mas Yunus ya. Jadi dari tanggal berapa Oh, sampai tanggal berapa, terus jam kerjanya itu gimana? Seperti itu. kalau jam kerjanya boleh ikut dari saya kerja enggak Pak? Iya, Atau boleh, bebas? boleh, boleh, bebas, bebas, Oh nggak bebas. apa-apa. Jam kerjanya mau 1 jam doang, mau 2 jam doang, nggak apa-apa. Yang penting kan Hmm. pelaksanaannya 2 bulan minimal. Oh 2 bulan. Mm-mm. Baik Pak. Nah, tujuan dan manfaat kerja prakteknya itu bukan tujuan dan manfaat dari si kerja prakteknya, tapi dari Hmm. tema penelitian yang kita ambil. Nah, tujuan dan manfaat dari penerapan atau implementasi Kapti Portal itu apa? Itu yang dituliskan di situ. Oh Bukan gitu ya tujuan Pak. dan manfaat kerja praktek ya. Iya Pak. Baik Pak. Tuh, misalkan mempunyai apa ada sebuah landing page pada saat pengguna mau akses koneksi internet dari hotspotnya ya lewat Kapti Portalnya. Terus memudahkan calon pengguna untuk register atau daftar sebagai pengguna jaringan internet lewat Kapti Portal itu. Terus juga Kapti Portal berguna untuk menyebarkan informasi mengenai apapun yang ada di instansinya itu. Contoh seperti itu ya. Hmm. Ya Pak. Baik Pak. Oke. Nah, dari tujuan-tujuan itu, dampak yang dihasilkan atau dampak yang nanti akan dirasakan itu apa yang kita tuliskan nanti di manfaatnya ya. Hmm. Kayak gitu. Ya Pak. Baik Oke, Pak. ya, berarti Terima di kasih. catatan seperti itu aja untuk Mas Ya Rinaldi. Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Next, siapa nih? Si Yunus udah, Mas Rinaldi udah. Tadi yang login duluan siapa? Mas Rudi atau Mas Muhammad Dayan? Silakan. Yang mau nemu duluan? Mas Rudi duluan. Boleh. Ya, halo, Mas Rudi. Kecil sekali suaranya. Udah share screen, Pak. Oh iya, oke. Udah kelihatan share screen-nya. Ya, maaf yang sebelumnya saya belum ikut Pak untuk bimbingan yang Oh, ya. ini jadi baru Jadi ini Pak, langsung bikin ya, bab satu. ya ini juga masih mungkin banyak yang salah kali Pak. Oke. NAS-nya ini eh dari server yang bentuknya fisik atau gimana? Fisik. Jadi nanti di sini kan saya jelasin tuh untuk perangkatnya menggunakan STB bekas Indium Oke. dan itu nanti diinstal untuk software untuk NAS-nya yang Nah, open source dan hmm. nanti dikonekin untuk hadisnya. Hadisnya di sana di kantor saya itu ada hadis yang nggak kepakai karena habis diupdate SSD jadi menggunakan Oke. itu. Jadi O- memanfaatkan yang Oke. nggak dipakai gitu Pak. Ya, sip. Nah, berarti ada studi kasusnya atau ada tempat instansi penerapan ini ya? Iya di Di kantor saya sendiri. ditulis aja nanti di judulnya. Oh di judulnya Pak. Mm-mm. Misalkan di Sini mana? berarti. Di Oh jadi terakhirnya. bukan dalam lokal area network ditambahin di lokasi kerjanya ya Pak. Iya, di LAN tapi Hmm? di mana diterapkannya? Hmm, di kantor ya. Misalkan enter ini kayak ini kan judul nih ya, yang pemanfaatan ini judulnya terus ada subjudulnya studi kasus di mana gitu. Hmm, di lingkungan kantor ini gitu titik-titik gitu ya Ya, Pak. coba aja di enter. Terus itu di dalam tanda kurung studi kasus titik dua di mana. Nah, boleh kayak gitu. DPT titik-titik gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Kalau misalkan kantornya mau diinisialisasikan juga boleh. X, Y, Z atau A, B, C gitu ya. Nama depannya aja nanti Pak saya tulis. Boleh. Oke.
Oke, gedein dikit saya agak kelihatan. Ya, Nah, ini ada referensi-referensi yang dipakai ya. Kayak misalkan ada penelitian tentang ini nih. Nah, itu nanti disitasi ya. iya Pak. Cara sitasinya tahu kan? Yang kayak Bapak tadi, Udah pernah ngambil MPTI sama saya belum? MPTI udah Nah, waktu di mata kuliah MPTI ada satu materi yang menjelaskan tentang gaya sitasi kan ya. yang saya pakai. Nah, nanti coba diakses lagi atau cari kayak gini. Saya share di, ntar saya cari dulu. Cara sitasi. Ini teman-teman nanti pakai Mendeley aja ya buat citasinya. Belajar pakai Mendeley biar nanti terbiasa. Untuk tugas akhir juga terbiasa. Nanti searching aja keywordnya di Google. Seperti ini keywordnya. Cara sitasi Mendeley. Ya, itu di WhatsApp grup saya share. Nanti banyak sekali referensinya, tinggal dipilih aja salah satunya, diikuti salah satunya sesuai dengan preferensinya teman-teman. Nanti untuk stylingnya pakainya IEEE atau IEEE ya untuk gaya sitasinya. Kayak contoh yang tadi saya tunjukkan di latar belakang itu saya pakai gaya sitasinya IEEE. Itu untuk semuanya ya. Oke. Nah, masalahnya, masalahnya di mana nih? Kenapa Mas Rudi ini ngambil tema di kerja prakteknya untuk mendevelop NAS? Supaya lebih fleksibel Pak untuk sharing file-filenya. Kita Dijelaskan nggak di sini? di sini sih hanya ini aja penjelasan untuk supaya fleksibel untuk fasilitas dan Oke, lebih sentral gitu Pak. itu udah hipotesanya ya. Itu Hmm. hipotesa. Nah, sebelum ada hipotesa harus ada masalah dulu, Mas Rudi. Oh, karena mungkin Itu aksesnya lebih sulit kalau tidak menggunakan. betul. Itu dijabarkan di latar belakangnya. Hmm. Baru hipotesanya tuh ada setelah masalahnya. Jadi nanti paragrafnya nggak panjang begini ya, dipisah-pisah. Misalkan paragraf pertama untuk pengantarnya atau masalah-masalah yang ada, terus paragraf kedua langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya, paragraf ketiganya hipotesanya atau rencana implementasi atau rencana jawaban dari masalah yang ada di paragraf pertama. Jadi dipisah nanti ya paragrafnya, biar nggak terlalu panjang begini satu paragrafnya. Oke. Oke, next. Ini kan hasil-hasil penelitian yang terdahulunya. 3 bulan. Oh, ini ininya ya infrastrukturnya ya. Ya, Atau tesnya. nanti ini berarti nanti jadi berarti kalau punya Mas Rinaldi ini, Mas Rinaldi, Mas Rudi, setelah ada hipotesa, hipotesanya didukung lagi dengan langkah-langkah untuk mencapai atau achieve hipotesanya. Nggak apa-apa, boleh kayak gitu. Lebih bagus, lebih detail. Walaupun sebenarnya nanti ini akan diulang lagi nih di bab selanjutnya, di bab 3. Kan di bab 3 nanti kita ngejelasin apa tuh di bab 3? Bab 3 itu solusi, ya, solusi atau analisa usulan pengembangan atau implementasi itu ada di bab 3. Permasalahan nanti didetailkan lagi di bab 2. Oke, next ke waktu dan tempat. Ini Nanti pusing dijabarkan saya. seperti punya Mas Yunus ya. Oke, tujuannya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah manfaat. Hmm. Ya kan sama aja tuh. Memberikan pemahaman, memberikan kemudahan untuk berbagi file. Tapi tujuannya kan yang mau dicapai itu atau hipotesanya rencananya adalah untuk bisa sharing file atau berbagi file di instansi tersebut kan dan mudah. Nah, kalau yang ini yang dituliskan sama Mas Rudi ini kayaknya lebih ke arah manfaatnya, Mas. Oke, tujuannya sebenarnya di atas ada tuh di latar belakang, tinggal dipindahin ke bawah dan itu jadi manfaat. Oke, nanti tinggal ditambahkan aja tujuannya berarti ya. Ya, soalnya mungkin nggak ikut ini yang Hmm. pertama juga. Oh ya, nggak apa-apa. Ini udah oke sih. Tinggal kurang dikit-dikit aja. Apalagi latar belakangnya sudah pakai data-data dari penelitian terdahulu, udah oke. Jadi dikuatkan lagi tuh argumennya atau statement-statement yang nanti ada di dalam laporan KP-nya Mas Rudi. Beres? Ada yang mau tanyakan, Mas Rudi? Silakan. Nanti ini jadi yang diupload ke Adlink itu yang Yang udah diperbaiki sudah apa? diperbaiki ya.
Ada lagi yang mau tanyakan? Oh, Mas Yunus silakan, Mas Yunus. Ada lagi yang mau tanyakan, Mas Rudi? Udah, gitu kan. Oke, udah, sip. Ini ganti ini Pak. Ber Iya, kenapa suaranya nggak begitu terdengar jelas? Mau gantian Pak mungkin. Misalnya mikir jauh. Oh ya, udah nggak Ya, apa-apa. ya gantian yang rekan lain Pak. Menurut saya. Oke, boleh di Ya, stop share ya. ya, ya, Tinggal stop. Mas Muhammad Dayan, Ya, izin share screen ya, Pak. boleh silakan. Ya, mungkin dari judul dulu, Pak, untuk Apa yang nih judulnya? Machine Learning kemarin. Ya, untuk Implementation System for Instant Banking. Oke, ini mau diterapkan di industri banking, berarti general ya. ya untuk campaign-nya sih yang general aja sih, Pak. Hmm. Oke, judulnya beres. Langsung ke bab satu aja. Oh ya, nanti untuk abstrak itu saya ceknya terakhir ya, karena abstrak itu kan Ya, eh, itu masih kesimpulan seluruhan eh, ya. Draft nggak masih apa-apa. kami aja, Pak. Mm-mm. Nah, kalau misalkan kita tadi kan Mas Dayan ini kan general untuk industri banking ya. Jadi PT-nya ini kita ganti aja transformasi di industri banking gitu. Oh ya, siap, Pak. Gitu ya. Sama untuk paling nanti perlu nambahin referensi sih. Iya, Untuk saat belum ini belum ada, belum Pak. ada ya. Ya, Harus ditambahkan. Ini masalahnya udah oke ada. Terus manfaatan teknologi volume makin besar. Potensi penerapan mesin ini khususnya konteks menggunakan mereka yang diharapkan. Nah, dijelaskan juga sih, kan tadi mau nerapin si algoritma machine learning ya kan, pakai KNN mm-mm. ya, pakai kayak Ya, sorry, K-means Kamins. clustering. Ya, Khususnya algoritma konteks meningkatkan dengan menggunakan sip, udah oke. Kita nggak usah bilang melalui kerja praktek sih, tapi kita bilang aja melalui apa penelitian itu aja. Karena kan di kerja praktek juga teman-teman esensinya sebenarnya melakukan penelitian. Jadi kita nggak usah bilang kerja praktek ini bertujuan apa, langsung aja bilang penelitian itu aja ya. Apalagi oh, kan ini Mas Dayan memang tujuannya nanti untuk tugas akhir ya dilanjutin ya kan. ya insya Allah Nah, kalau bisa, Pak. bisa aja nanti dibahas lagi di saat sudah tugas akhir sama pembimbingnya. Apa yang harus dikembangkan atau apa yang harus diimprove gitu ya. Kalau kerja praktek ini simple sebenarnya cuma implementasi aja beres. Ini udah oke semua, tinggal kurang referensi, terus waktu dan tempat pelaksanaannya. Nah, ini jadi yang lain ini juga udah oke sama seperti tadi punya Mas Yunus ya. Jadi Mas Rinaldi sama Mas Rudi tinggal diikutin aja nih sama Mas Yunus atau sama contohnya kayak punya Mas Dayan nih, udah oke. Nah, nama perusahaannya di BCA. Iya, Pak. Oh, kalau instansi magangnya atau studi kasusnya di BCA, tapi nanti itu bisa dipakai di industri banking secara umum ya. Ya, untuk implementasinya harapannya begitu sih. Bisa Oh, dipakai secara general. eh, atau gini dulu aja ya. Jadi kita bilangnya di judulnya ada nama PT-nya atau ada nama instansinya untuk di KP ini ya. Tapi nanti kalau untuk tugas akhir bisa secara general karena kalau KP kan harus ada tempat penelitiannya atau instansinya. Kalau tugas akhir itu tanpa ada tempat instansi atau tempat penelitiannya, kita bisa berlakukan itu general untuk misalkan industri perbankan atau industri yang lainnya atau untuk masyarakat secara umum. Tapi kalau untuk kerja praktek, memang kalau ada instansinya, tempat kita magang atau tempat kita kerja prakteknya, disebutkan aja di judulnya dan di tadi di bab satunya. Kayak misalkan tadi yang saya bilang nggak usah disebutkan nama PT-nya gitu. Karena tadi saya pikir ini mau general untuk semua industri bank, tapi ternyata Mas Dayan ada tempat kerja prakteknya. Jadi dituliskan Hmm, aja di ya, latar berarti belakang ya. oke, spesifik ke instansi ini aja dulu ya, Pak. Betul. Untuk kerja praktek sementara seperti itu. Nanti kalau untuk penelitian ya barulah untuk tugas akhir general boleh bisa. Oke. Oke, profilnya nggak masalah. Terus kalau posisinya di mana? Di divisi grup strategi teknologi. Mas Dayan di BCA yang di Selipi bukan? Saya di BSD, Pak. Oh, ini BSD. Iya. Oh, kira yang di BCA, apa yang di Selipi.
Kalau headnya yang di Sleepy kan ya? Di situ ada juga sih beberapa tim di Sleepy sama Hmm, yang di GI. oke. Supervisor atau manajer? Saya agak lupa. Supervisor atau manajer di IT yang namanya Awang ada nggak? Awang Awang, belum Awang. belum pernah Oh, dengar belum sih pernah. Pak. Dia di head office sih. Oh iya, di IT juga ya. Di IT. Kalau nggak salah dia manajernya atau supervisor, saya agak lupa juga sih. Semang sering apa ada relasi ke dia lah. Jadi ya Mhm. sering nyalurin juga teman-teman untuk magang di sana guys ya. Oke, posisinya di divisi grup strategi informasi teknologi, sip. Terus bawah lagi ada struktur organisasinya? Oh nggak ada Eh, ya. belum, ya belum ada. Itu perlu ditambahin nggak Pak? Bagusnya ditambahkan Oh iya. di posisi di penempatan gitu ya. Nanti tinggal dikasih tahu nih misalkan headnya siapa, terus ada manajer atau ada divisi-divisi mana. Nah kita ada di posisi yang mana itu ditambahkan di situ. Oke Pak. Oke, tujuan. Nah ini benar. Tujuan dulu. Implementasikan teknologi mesin learning berdasarkan algoritma marketing konteks segmentasi pelanggan untuk meningkatkan efektivitas sistem notifikasi kampanye. Oke. Analisis dan mesin learning menggunakan sistem perbankan tentang strategi pemasaran. Campaign saya ini memang untuk kayak ini ya branding ya. Ya, jadi supaya penawarannya itu lebih targeted gitu sih Pak. Jadi Oke. misal nasabah yang suka jajan nanti ya Mm. ditawarin promo gitu. Nah, itu notifikasinya dari aplikasi yang diinstal ya, kayak misalkan M-Banking ya. Kalau yang saya bikin sih pengennya lewat email dulu sih Pak. Oh, lewat email. Ya, cuman kalau lewat aplikasi bisa, tapi sepertinya lumayan ini sih agak panjang prosesnya. Iya sih. Jadi ini berarti dikirimkan lewat email dari database nasabah yang ada di perusahaan itu ya. Iya, Oke. Terus nanti Mas Dayan bahas proses pengirimannya nggak ke emailnya? itu sih sebenarnya kan eh, setelah dapat data untuk campaign-nya kita Hmm? blast email ke customer. Cuman ke belakangnya seperti apa belum ini sih. Itu perlu ditambahin nggak ya Pak kira-kira? Atau cukup ke Hmm, proses segmentasinya aja? kalau dari judulnya, coba, sorry, lihat judul lagi boleh. Implementasi. Nah, nanti kita pembuktian implementasinya gimana? Eh iya sih untuk blast email, cuman Contoh data dummy aja deh, kalau misalkan ya kita jadi nggak susah itu. eh, untuk datanya sih data dummy after transaction gitu. Nah, Mm-mm. nanti kita olah untuk dapat data pelanggan yang sudah disegmentasi. Nah, dari situ Mm-mm. kita blast email gitu sih, Pak. Oke, jadi pakai data dummy aja. Sebenarnya tanpa blast email, tapi memang sudah bisa ada hasil segmentasinya nggak apa-apa, gitu aja. Oh iya, Mm-mm. Tapi kalau nanti untuk tugas akhir kayaknya harus dibuktikan juga sampai mana proses implementasinya berhasil atau tidak di blast emailnya kayak gitu. Kan nanti kan segmentasi kan pelanggan-pelanggan yang tadi yang suka jajan atau yang suka investasi atau apa kan pasti nanti kampanyenya beda-beda kan? oke. Kampanyenya beda-beda nggak kalau apa berdasarkan kayak segmentasi Hmm. pelanggannya itu? Iya, nanti template emailnya beda-beda sih sesuai dengan preferensi pelanggannya. Oke, nanti kalau kalau untuk tugas akhir itu harus dibuktikan tuh hasil implementasinya. Kalau untuk KP sih belum sampai segmentasinya aja ya. Oke. Nah, ini manfaatnya ngomong-ngomong ada 5, tujuannya ada 4. Oh iya. Gampangnya gitu aja, kita bikinnya selaras kayak gitu. Jadi nanti untuk semua penelitian atau karya tulis kalau punya masalah, misalkan masalahnya 3, berarti kan hipotesa yang kita harapkan juga ada 3 tuh, menjawab 3 masalah itu kan ya. Hipotesa itu kan tujuan ya. Nah, manfaatnya juga ya Hmm. mendukung dari tujuannya. Ada 3 juga. Terus nanti di kesimpulan juga ada 3 juga. Gampangnya kayak gitu dan selaras. Masalah pertama dijawab atau punya hipotesanya di tujuan yang pertama dengan hasilnya atau implementasinya nanti jawaban realnya di kesimpulan yang pertama juga.
Dan kalau misalkan kayak punya tiga masalah, berarti penyelesaiannya, hipotesanya tiga, penyelesaiannya juga tiga. Jangan sampai masalahnya tiga, tapi hipotesanya dua, penyelesaiannya juga cuma dua. Berarti kan ada satu masalah yang nggak terselesaikan kan? Atau kayak misalkan masalahnya tiga, terus hipotesanya ada lima, implementasinya lima, berarti ada dua hal yang dikerjakan, tapi nggak ada masalahnya. Mubazir juga. Jadi harus kita bikin selaras semuanya ya. Oh ya, oke Pak. Oke, udah beres. Tinggal kurang referensi-referensi sama tadi struktur organisasi aja. Dan di latar belakangnya tadi nanti dirapihin lagi, jadi dituliskan implementasinya di instansi memang tempat kerja prakteknya Mas Dayan. Sip, gitu aja. Ada yang mau Ya, ditanyakan? oke sip. Terima kasih Pak. Belum sih, mungkin nanti Aman ya? direvisi dulu aja Pak ya. Oke. Nah, oke. Sekarang saya yang coba share screen. Di bab 2 itu kan nanti teman-teman diminta untuk ada permasalahan yang dibahas ya. Permasalahan yang ditemukan di tempat kerja praktek. Nah, untuk ngebahas permasalahannya, teman-teman harus pakai framework atau algoritma atau metode biar sistematis. Jadi nggak cuma dijabarkan aja masalahnya. Nah, ini contohnya misalkan hmm, analisa permasalahan dengan framework Fishbone. Nah, ini yang paling bagus nih yang sering saya share. Ini saya share di WhatsApp group ya. Teman-teman nanti akses. Salah satunya adalah Fishbone diagram. Fishbone diagram ini sebenarnya untuk framework di mana kita bikin pendekatannya ini sebab akibat contoh yang udah jadinya kayak gini. Nah, sebab sebab dan efeknya apa akibatnya? Permasalahan utama. Oke, yang di sini cause-nya adalah yang menyebabkan permasalahan itu terjadi atau permasalahan utama itu terjadi karena apa-apa aja yang menyebabkan. Nah, di dalam framework Fishbone ini ada kategorinya, sebab utamanya. Jadi ada yang kategori 6M, 8P, 5S, dan ini bisa kita sesuaikan. Misalkan 6M dalam industri manufaktur, engineering, IT, ilmu komputer banyak yang pakai di kategori 6M ini. Tapi 6M ini juga nggak harus ada semuanya di faktor-faktor yang jadi menimbulkan permasalahan utama atau akibat utamanya. Misal, tapi minimal 4 ya, nggak boleh cuma dua atau cuma tiga gitu ya. Misal permasalahannya di mesinnya atau teknologinya ada, oke, di metode atau prosesnya ada. Nah, ini yang paling banyak kayak gitu. Terus material, raw material kayak misalkan servernya atau informasinya. Nah, itu masuk ke dalam material. Manpower ini dari SDM-nya, measurement ini dari pengukuran atau inspeksinya. Terus ada mili atau moderniturnya, lingkungannya. Nah, kalau ada dimasukkan semua, tapi kalau nggak ada minimal 4 dari 6 aspek ini. Nah, kalau yang di industri jasa biasanya pakai 8P atau 5S. Nah, contoh tutorialnya ini nanti teman-teman bisa dibaca secara mandiri ya, dipelajari, ada contohnya, nanti teman-teman bisa buat seperti itu. Terus ada lagi yang menggunakan pieces, yang saya share yang gampang-gampang aja ya. Metodenya. Kita lihat ke contohnya aja langsung. Ini banyaknya jurnal-jurnalnya sih. Kalau teman-teman mau cari dari jurnalnya nggak apa-apa. Kita lihat langsung di gambar aja ya. Ini jurnal harus di-download. Agak males saya downloadnya. Nah, contoh dari pieces seperti ini. Jadi parameternya untuk bisnis adalah performance, information, economic control, efisiensi, sama service. Dan permasalahan yang terjadi di situ apaan aja. Nah, nanti bisa jadi masalah-masalah yang ada di latar belakang itu bisa berubah atau bisa lebih di-improve setelah teman-teman melakukan analisa permasalahan dengan framework tertentu, kayak misalkan dari Fishbone atau PISIS. Nah, di PISIS ini tadi sekali lagi untuk indikatornya atau aspeknya itu dari performance, information, economic, control, efisiensi, sama servicesnya. Nah, permasalahan tinggal dijabarkan aja. Dari segi performansi ada masalah apa, informasi ada masalah apa, dan lain-lainnya ada masalah apa. Kalau untuk kerja praktek hanya sampai permasalahan aja. Tapi bagusnya sebenarnya ada permasalahan, ada solusi yang ditawarkan. Coba kita lihat di sini ada yang nyampe solusinya nggak ya? Nah, contoh seperti ini nih. Oh, agak blur ya. Nah, dari sini aja deh.
Nah, dari segi performance atau kinerjanya, ada permasalahan di sistem lama, terus ada usulan pada saat kita mau kembangkan sistem baru, penyelesaian masalah di sistem lama itu nanti diselesaikan seperti apa dan diharapkan hasilnya gimana. Jadi ada dua kolom, selain permasalahan ada solusi juga yang ditawarkan atau yang direncanakan untuk menyelesaikan permasalahan dari setiap aspek atau indikator di framework PISIS. Contoh yang lainnya, nah kayak misalkan ini nih, agak ngeblur juga ya. Ada yang nggak ngeblur nggak nih? Yang ngeblur juga. Kita harus buka dokumen ya kayaknya. Nah, ini dia contoh ada perancangan sistem informasi pelayanan publik di RW ini Cengkareng Timur dengan penerapan metode NFPS. Ini ada table PISIS-nya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi dari framework PISIS, indikator di PISIS itu apa aja, ada kendala atau masalah, dan ada solusinya. Nanti teman-teman bebas. Ada yang mau pakai Fishbone silakan, ada yang mau pakai PISIS silakan. Ya, misalkan ini contohnya saya share juga di WhatsApp group. Nanti bisa diakses. Oke, jadi dari bab 2 untuk permasalahan, teman-teman harus menggunakan framework untuk analisa permasalahan di proses bisnis yang berjalan atau di sistem yang berjalan atau di sistem yang lama. Ya, menggunakan framework PISIS atau framework Fishbone, ada lagi sebenarnya framework yang lain, kayak misalkan ITIL 4. Nah, ini ya. Ini yang hubungannya sama infrastruktur nih. Jadi kalau yang berhubungan dengan infrastruktur bisa pakai ITIL. Terus ada lagi balance scorecard. Nah, balance scorecard sama ITIL memang agak kompleks, jadi nggak saya sarankan. Saya menyarankannya pakai yang Fishbone atau PISIS saja. Dua itu. Oke, jadi minggu depan draft bab 2. Kalau yang eh, plus minggu depan itu dikumpulkan bab 1 yang sudah direvisi, yang sudah disesuaikan, yang sudah diperbaiki ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada mau tanyakan. Oh ya, tadi untuk yang pengumpulan bab 1 di minggu Di, depan ya Pak, di berarti. LMS iya, di minggu depan ya. Ini saya sedang Oke. buatkan assignment-nya. Nah, batas waktunya tidak saya setting, tapi teman-teman bisa mengumpulkan ini. Sudah saya, nah ini dia. Oh, bukan draft bab 1, sorry. Bab 1. Nah, nanti teman-teman kumpulkan di sini ya. Bab 1, dospemnya saya nih. Jadi dikumpulkan bab 1 dari laporan KP yang sudah disesuaikan berdasarkan hasil bimbingan yang dilakukan di hari Sabtu saat ini di tanggal 11 Mei 2024. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Beres? Aman? Itu terakhir kapan Pak? Babnya? Kalau bisa 1 minggu waktunya ya. Ini nggak saya setting waktunya, tapi kalau bisa 1 minggu. Jadi nanti saya akan ngecek progresnya di setiap assignment ini. Nanti kan bab 1 ada, bab 2, bab 3, bab 4. Saya akan cek semua di situ satu persatu ya. Atau inilah biar nanti memudahkan di next stepnya bab 1 final dan draft bab 2. Jadi silakan dikumpulkan bab 1 yang sudah disesuaikan serta draft
bab 2 dari permasalahan yang diangkat atau diteliti dengan framework analisa permasalahan. Oke, jadi submit 2 ya. Bab 1 yang sudah final sama draft bab 2 dikumpulkan di sini. Oh, saya nggak share ya, lupa, sorry. Nah, jadi dikumpulkan bab 1 final sama draft bab 2 ya. Bab 1 dari laporan KP yang sudah disesuaikan berdasarkan hasil bimbingan di hari Sabtu ini, serta bab 2 draftnya dari permasalahan yang diangkat atau diteliti dalam KP dengan framework analisa permasalahan seperti PISIS atau Hisban dan lain-lain. Misalkan pakai framework PISIS, Hisban, ITIL, balance score. Balance scorecard itu gimana sih tulisannya? Oke, balance scorecard dan sebagainya. Nah, jadi bab 2 ingat harus menggunakan framework untuk analisa permasalahan ya. Jangan polosan aja. Jadi biar sistematis, biar terarah. Deh, ada lagi yang mau tanyakan? Beres? Aman ya? Langsung lanjut bab 2 ya. Terus bab satunya jangan lupa diperbaiki sesuai dengan bimbingan atau hasil diskusi kita di hari ini. Ya, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri bimbingan kita. Nanti kita bimbingan lagi, insya Allah minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bimbingan biar on progressnya jelas dan ada biar cepat aja lah ngerjainnya ya. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.